Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan praktikum struktur data dan algoritma. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai priority queue atau antrian prioritas. Jadi apa itu priority queue? Priority queue itu adalah salah satu tipe struktur data yang memungkinkan penyimpanan elemen dengan prioritas terkait. Jadi antrian ini itu elemen-elemennya punya nilai prioritas tersendiri. Nah, elemen-elemen dengan prioritas tertinggi itu akan dieksekusi atau diambil terlebih dahulu karena dia masuk kepada prioritas utama gitu. Jadi bedanya queue dengan priority queue, kalau di priority queue elemennya punya prioritasnya atau ada nilai prioritasnya. Nah, secara umum prioritas tertinggi dalam priority queue dibagi jadi dua. Ada elemen terkecil sama elemen terbesar. Ini cuman kayak ngebedain gini loh. Misalkan ada antrian pesawat. Itu kan dibedakan dengan kelasnya ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita ambil terlebih dahulu kan pastinya dari kelas 1 dong. Kelas 1, baru kelas 2, baru kelas 3. Nah, ini yang disebut elemen terkecil duluan yang kita eksekusi. Sedangkan max priority queue atau elemen terbesar, contohnya misal rumah sakit deh. Skala prioritas mereka itu ditentukan dengan nilai yang paling besar akan dilayani terlebih dahulu gitu. Nah, itu kan artinya elemen terbesar yang akan diambil terlebih dahulu. Jadi masuk kepada max priority queue. Oke. Dalam antrian berprioritas, setiap elemen yang akan masuk dalam antrian sudah ditentukan lebih dahulu prioritasnya. Dalam hal ini berlaku dua ketentuan. Yang pertama, elemen yang punya prioritas lebih tinggi itu akan diproses terlebih dahulu. Dua elemen yang punya prioritas sama itu akan dikerjakan sesuai dengan urutan pada saat masuknya elemen ini ke antrian gitu. Contohnya di sini ada ilustrasinya. Ada ilustrasi priority pada array. Di sini ada nilai 4, 3, 2, 1. Nah, ini contoh max priority queue. Nilai terbesar dulu yang dieksekusi gitu. Dia akan diambil, kemudian baru yang 3, baru yang 2, barulah yang terakhir 1. Kemudian ada ilustrasi priority linked list. Nah, ini juga sama contoh dari max priority queue, nilai terbesar dulu yang dieksekusi. Nah, di sini kan ada 3 angka 3 yang sama ya, ada angka 3 yang sama. Nah, ini akan dikeluarkan berdasarkan yang masuk lebih dahulu. Misalkan ya 3 ini yang masuk lebih dahulu kan, baru 3 yang ini, barulah 3 yang ini. Jadi yang akan dikeluarkan terlebih dahulu 3 yang paling depan, kemudian 3 yang di tengah, baru 3 yang di akhir gitu. Nah, perbedaan queue dengan priority queue, di sini contohnya ada queue. Ada angka lah, kita anggap aja ada angka dengan angka acak nih, karena 2, 10, 18 baru 6. Nah, kalau di queue kita akan ambil atau proses ya yang pertama kali masuk sesuai dengan prinsip queue, yaitu first in, first out. Nah, pada priority queue, kalau pada priority queue itu terlepas dia masuk kapan, kita akan proses atau ambil atau layani yang prioritas utama dulu walaupun dia masuk ke terakhiran. Misalkan kita ada 3 antrian nih, ada A, B, C, D. Prioritasnya itu A itu 4, B itu 3, C itu 5, dan D itu 9. Walaupun si A ini masuknya terakhiran, tapi prioritas dia masih lebih diutamakan dibanding si B kan. Kita urutkan terlebih dahulu. Jadi dari D, C, A, B ini sudah diurutkan gitu. Nah, nanti yang akan didalat ya dari yang prioritasnya paling besar, si D ini. Ini dulu, baru si C, baru si A, baru si B gitu. Misal si D udah kita hapus, terus kita kedapatan atau ada antrian lagi baru, itu si E nilainya 4, maka dia akan masuk di
sebelum karena A masuk duluan, tetap dia yang paling depan gitu. Ketika elemen dihapus dari antrian, hasilnya diurutkan dalam urutan meningkat atau menurun. Ketika elemen muncul dari antrian dasar, hasilnya adalah urutan data first in, first out. Contoh implementasi priority queue dalam kehidupan sehari-hari. Ketika naik pesawat, maskapai penerbangan memperlakukan antrian prioritas. Penumpang kelas bisnis dari antrian prioritas tertinggi itu bakalan naik lebih dahulu. Setelah itu barulah penumpang siaga atau harga rendah yang diprioritaskan. Kemudian diikuti oleh satu atau lebih antrian tarif reguler. Nah, udah disusun kan dari kelas bisnis, kelas siaga atau harga rendah, barulah harga tarif reguler. Nah, jika penumpang kelas bisnisnya baru tiba setelah semua kelas naik, ya dia tetap akan diprioritaskan, dia akan duduk di kelas bisnis gitu, intinya gitu. Dia bakal dipindahin ke depan antrian. Priority queue digunakan dalam sistem antrian pelayanan juga, di mana pelanggan dengan prioritas lebih tinggi itu akan dilayani terlebih dahulu, contohnya di rumah sakit dan di bank. Selain itu, antrian prioritas digunakan dalam situasi komputasi oleh sistem operasi, contohnya sistem operasi multi-trip. Nah, langkah praktikumnya, kita buka Google Colab, kita rename dengan nama, kemudian praktikum 12 underscore nama. Nah, implementasi priority queue itu ada dua, pakai class sama pakai library. Cuma nanti mostly kita bakal pakai library. Kita buka buka Google Colab-nya. Nah, di sini kita define terlebih dahulu kelas priority queue-nya, yaitu kelas priority queue dengan parameter objek. Kemudian kita juga bikin konstruktor init. Konstruktor init ini dipakai untuk ngedefine kalau ada queue gitu. Jadi di sini konstruktor init itu buat instant variable queue, kemudian dipakai buat nyimpen elemen nih dengan inisiasi bahwa queue ini masih kosong. Kemudian di sini ada method string atau str. Nah, di sini dia tuh ngebalikin atau ngerepresentasiin string dari priority queue-nya. Jadi dia ngonversi elemen-elemen di queue jadi string terus digabungin pakai join gitu. Terus di sini ada is empty atau ngecek nih queue-nya kosong atau enggak dengan cara dia mengembalikan nilai ketika panjang dari queue-nya itu sama dengan 0, maka dia akan maka artinya dia akan nge-return true, maka kosong gitu, emang kosong nih queue-nya. Tapi kalau sebaliknya, maka dia akan nge-return false gitu. Kemudian selanjutnya ada insert. Nah, insert ini untuk nambahin data, makanya ada parameter data di sini. Nah, juga di sini kita pakai append itu kan sebagaimana yang kita tahu untuk nambahin ke queue gitu, ke array. Kemudian ada delete. Nah, di sini di delete ini dia menghapus dan mengembalikan elemen dengan prioritas tertinggi dari priority queue-nya. Nah, di sini dia ngebandingin satu persatu nilai di queue-nya. Jadi setelah elemen tertingginya ditemuin, itu dia dipindahkan ke dalam variable item, kemudian di delete, kemudian nanti di return nilai berapa sih yang dihapus itu gitu. Kemudian ada juga ada si accept index error ini, misalkan queue-nya isinya kosong gitu, dia bakal nyetak pesan kosong sama keluar dari program gitu. Nah, di sini ada name main. Name main ini kayak emang di Python itu ada buat supaya bisa ngeksekusi blok kode yang ada di bawahnya gitu. Nah, di sini kita bikin instant. Kita bikin instant dari kelas priority queue. Atau kita bikin objek lah gitu. Objeknya namanya myQueue gitu. Kemudian
kita pakai my queue insert. Kan insert tadi di kelas itu kita pakai untuk nambahkan ya. Kita pakai insert. Ini datanya 15 yang kita tambahkan 1, 20 dan 8. Kita print nih my queue atau objek yang kita tambahin itu berapa aja, yaitu 15, 1, 20 dan 8. Terus kita print kosong untuk jadi jarak aja. Di sini ada while not gitu. Di sini tuh untuk kayak perulangan untuk ngapus aja sih, ngapus isi si my queue ini sesuai urutan prioritas sampai queue-nya kosong. While not, ketika si queue-nya nggak kosong ya print aja terus di delete terus aja gitu my queue-nya. Nah yang di delete itu apa? Dicetak. Nah yang pertama di delete itu adalah 20, 15, 8 dan 1 gitu. Kemudian selanjutnya kita juga bakal implementasiin priority queue melalui library. Library itu ya kayak from queue import. Kita pakai library yang Python siapin lah pokoknya. Kita import dulu library-nya from queue import priority queue. Kemudian kita bikin instant atau variable objek untuk priority queue-nya si P. Kemudian kita mau nambahin. Nah kalau nambahin, kalau sebelumnya pakai kelas kan kita nambahin pakai insert. Nah kalau di sini kita sudah import ini kan, berarti untuk nambahin itu kita pakai put aja. Untuk menghapus itu kita pakai get gitu. Kita put ini skala prioritasnya 1, 2, 4 Amel, Joshua, Dika. Nah ini kita pengen hapus sesuai, nah ini min priority queue, jadi kita ngapus dengan ini contohnya di pesawat gitu loh, kayak dia Dika kelas 1, Joshua kelas 4, Amel kelas 2 gitu. Jadi maka yang akan dihapus duluan ya yang kelas 1 dulu karena dia prioritas utama. Kita bikin variable next, sebenarnya nggak bikin juga nggak apa-apa. Terus kita hapus 1. Kemudian maka yang dihapus adalah si uncheck. Sorry, ini kayaknya belum kita harusnya Dika dulu ya. Harusnya Dika dulu yang dihapus. Oke, Dika yang dihapus. Nah, terus kita empty ini kita pakai untuk ngecek kosong atau enggak. Full ini kita ngecek dalam keadaan full atau tidak priority queue-nya. Kemudian kita ngapus lagi 1. Maka yang akan dihapus selanjutnya adalah Amel. Nah terus ini sama kayak tadi yang di kelas. Ini untuk untuk ngapus dengan perulangan aja sih priority queue yang ada. Misalkan aku run lagi yang di sini. Nah nanti di sini ngapusnya sesuai urutan. Nah dari Dika, Amel baru Joshua gitu. Kemudian ngecek nih udah kosong atau belum. Kan sudah kosong ya, udah dihapus semua. Nah, true gitu. Jadi while loop itu untuk hapus item sisa dari antrian prioritas biar nggak ngapus satu-satu. Jadi kita pakai perulangan aja. Nah pada entry loop konfirmasikan apakah loop berisi item atau tidak. Kalau kosong ngembaliin true, kalau maka loop kosong. Tapi jika kembali false maka pasti ada yang ditemukan gitu. Ada elemen yang masih ada di dalam antrian. Dalam hal ini metode get mengambil item dengan prioritas tertinggi gitu. Baik, itu tadi priority queue. Kalau ada yang masih bingung boleh tanya aja lewat PC asdosnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.